di Indonesia ini ada asosiasi spesialis juga, asosiasi sanitasi. Selamat sore, yang terhormat Bapak Ridwan Kamil selaku Ketua Apeksi Regional 3, yang terhormat Bapak Marzuki Darusman selaku Ketua dan pendiri Foundation for International Human Rights Reporting Standard, yang terhormat rekan-rekan media. Selamat datang dalam pers conference pertemuan dan diskusi tentang Kota HAM. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan bismillah dan berucap syukur alhamdulillah. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan ini, kami persilahkan Bapak Ridwan Kamil selaku Ketua Apeksi Regional 3 dan juga tuan rumah Kota Bandung untuk menerangkan kegiatan ini lebih detail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari istimewa karena hari bersejarah. Bersejarah karena kami berkumpul para wali kota di Pulau Jawa, ya, Jawa Regional 3, artinya seluruh Pulau Jawa kecuali Jawa Timur. Jumlah kota total ada 25 kota. Kebetulan saya diangkat sebagai ketua asosiasi wali kota di Regional 3 ini. Kalau ketua apeksinya masih Pak Wali Kota dari Manado, Pak Vicky Lometo. Nah, di Regional 3 ini kami bersepakat akan ada program jangka pendek. Ada 3 yang kita sepakati di Pekalongan. Yang pertama itu adalah kita akan sama-sama berbagi knowledge tentang ekonomi kreatif. 2, berbagi dan menyiapkan strategi untuk smart city. Nah, yang ketiga adalah yang hari ini kami bersepakat Regional 3 25 kotanya akan menjadi pelopor kota HAM, ya, di mana Bandung mengawali prosesnya duluan. Nah, malam ini sore ke malam kita akan mendiskusikan dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen dan rencana pembentukan asosiasi kota HAM di Indonesia. Kenapa ini penting? Dari awal kita sudah paham bahwa penduduk Indonesia dan penduduk dunia ini bergerak dengan cara yang sama. Apa itu cara yang sama? Makin ke sini jumlah penduduknya makin banyak tinggal di kota, bukan sebaliknya. Nah, karena makin lama makin banyak tinggal di kota, bahkan data-data juga menunjukkan di Indonesia ini tahun 2025 nanti 60% warga Indonesia ini tinggalnya di kota. Bahkan ada hal-hal yang harus dijadikan landasan yang lebih jelas dalam bermasyarakat. Selama ini konsep HAM atau hak asasi manusia seolah-olah adalah perjanjian tidak tertulis atau namanya convention. Jadi ada undang-undang, ada convention. Kalau undang-undang itu hukum tertulis, kalau convention ini tidak tertulis. Nah, selama ini urusan HAM ini seolah-olah tidak tertulis bahwa kita saling menghormati, lelaki menghormati perempuan, agama mayoritas menghormati agama minoritas, yang normal menghormati yang difabel dan seterusnya. Tapi pada saat terjadi realita problem tidak ada rujukan sebenarnya, kan begitu contoh. Oleh karena itu kita mengawali agar penghargaan terhadap hak asasi manusia ini bisa diregulasi secara detail. Apakah itu HAM-nya anak-anak? Jangan-jangan selama ini orang dewasa mendiktekan pola pikir orang dewasa ke anak-anak yang mungkin berbeda. Apa HAM-nya perempuan, apa HAM-nya difabel, apa HAM-nya minoritas, dan seterusnya. Sehingga yang dilakukan di Kota Bandung yang akan menjadi sebuah model, pertama ada
universal, dua nilai kontekstual istilah saya. Jadi persepsi HAM ini juga ada yang seperti begini ya. Kalau di dunia barat, orang-orang tua itu biasanya disimpan di rumah jompo. Kalau di negeri timur seperti kita, memindahkan orang tua ke tempat lain, pasti kita nggak sampai hati. Ya, jadi ada perbedaan nilai, tapi dua-duanya sama. Ya. Nah itu contoh kecil. Apakah HAM orang Amerika itu yang mau kita pakai? Tetap dipelihara, tapi dengan cara seperti itu. Atau gaya orang Indonesia dipelihara oleh anak-anaknya. Nah itu contoh bahwa HAM pun punya nilai-nilai kontekstual. Ya, yang kedua setelah jadi kita mengakses apakah kemasyarakatan kita ini sudah mengikuti standar-standar internasional. Nah, oleh karena itu di Bandung kita pertama mendeklarasikan dulu. Jangan salah paham, kalau dideklarasikan bukan berarti kita sudah perfect. Deklarasi itu artinya kita bersiap memulai proses. Jadi 2 April 2015 Kota Bandung sudah mendeklarasikan menjadi yang kota siap untuk menjadi kota. Supaya jangan salah tanya, karena pernah saya baca, ini kok masih ada begini, kan ngakunya udah kota, bukan begitu. Jadi 2 April itu memulai proses. Maka dilakukan asesmen. Asesmen ini bentuknya sampling. Dan sudah ada beberapa kelurahan, karena basisnya kelurahan, yang sudah kita sampling dan hasilnya relatif sebagian baik gitu ya. Sehingga Bandung akan menjadi kota pertama yang melindungi hak asasi manusia di regulasi di hukum lokalnya yang disebut dengan sudah disiapkan kajiannya, proleganya, mudah-mudahan semester pertama tahun depan kita akan memproses itu. Sehingga suatu hari kalau ada masalah, kita tidak berdebat etika, ya, tapi berdebat sudah berbasis dokumen hukum. Bahwa kamu melarang perayaan agama tertentu, misalkan ya, cuma ada itu melanggar apa tidak, berdebat itu boleh tidak, nanti mah ada ketegasan. Nah mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mewariskan sebuah negeri yang betul-betul menjaga hak dan kewajiban yang namanya manusia. Yang selama ini kadang-kadang kita anggap apa adanya, padahal sebenarnya banyak ada apa-apa itu. Nah bedanya kenapa hari ini istimewa, karena Bandung nggak mau sendirian. Ya. Bandung nggak mau sendirian, Bandung ngajak teman, tapi kalau ngajak semua se-Indonesia susah. Saya ajak dulu yang saya bisa pegang. Saya ketua Apeksi Regional 3, saya ajak para wali kota atau wakil wali kota di 25 kota. Ya. 25 kota itu termasuk Jakarta, dibagi dengan Jakarta Utara, Tengah, pusat, kiri, kanan. Saya kira dari saya itu ya pengantar-pengantarnya. Dan kami ini dalam menyiapkan ini tidak versi Kota Bandung sendiri kan begitu ya. Kita dibantu oleh First ya, dan Pak Guyuban Hak Asasi Manusia atau paham dari UNPAD yang nanti ilmunya ada, networking ke dunia juga ada. Sehingga nanti kalau Bandung launching, dunia mengakui bahwa sebuah kota di negeri yang namanya Indonesia sudah lebih progresif dalam siapa tahu dengan kepemimpinan Bandung di Asia Afrika, kota HAM ini tiba-tiba menggelinding menjadi wacana internasional dimulai dari Bandung sebagai perintis. Itu mimpi besar seperti itu. Sehingga suatu hari mudah-mudahan damai, sentosa, aman, tentram, tidak ada ISIS, tidak ada fundamentalis yang tidak jelas dan sebagainya kan begitu. Ya kadang-kadang kita ngerasanya kalau problemnya hadir, kalau nggak hadir kita cuek, tapi pas hadirnya kita ribut. Nah sekarang mengantisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut dengan kaitan antara First
dan HAM, kami persilahkan Bapak Marzuki Darusman selaku Ketua dan pendiri FIRST untuk menjelaskan lebih detail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita selamat kembali dan rekan-rekan dari media. Pertama, itu terima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul atas prakarsa Pak Wali Kota dan rangka tadi disampaikan suatu kegiatan yang puncak sebetulnya dan berjarak sejak tanggal 2 April tadi, bagaimana disampaikan, telah dicanangkan Bandung sebagai kota hak asasi manusia. Ini lebih dari sekedar kota yang ramah hak asasi, tapi sebuah prakarsa yang menegaskan tekad warga Bandung sebetulnya yang dipimpin oleh wali kota untuk menegaskan hak warga Bandung atas kota, atas kehidupan kotanya, yaitu bahwa kehidupan kota itu diinginkan berlangsung dalam suasana penghormatan yang sebaik-baiknya terhadap hak asasi manusia warga Bandung. Nah, pencanangan ini menimbulkan tentu pertanyaan, apakah sebelumnya warga Bandung tidak dilindungi oleh hak asasi manusia? Tentu dilindungi karena setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar yang jelas menganut perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun memang sifatnya luas, nasional, dan terkadang dirasakan bahwa cita-cita menegakkan HAM itu masih selalu ada senjang antara realisasi dan cita-cita. Nah, semakin disadari bahwa penegakan dan kemajuan HAM itu mungkin akan jauh lebih nyata kalau itu dilakukan pada tingkat kota. Maka juga oleh karena bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, angka yang mungkin bisa diketahui nanti kami akan juga menyebarkan press release bahwa khusus untuk Jawa Barat daerah perkotaan pada tahun 2010 sudah dihuni oleh 65% dari penduduk Jawa Barat. Dan tahun 2015 nanti akan tahun inilah menjadi 72%. Nah, sehingga hak asasi manusia yang tertuju untuk melindungi setiap warga individu dari risiko-risiko kehidupan semakin rentan, semakin juga kemungkinan terjadi benturan-benturan. Nah, karena itulah perlu dicanangkan tekad baru dari warga Bandung untuk menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan kota ini. Tadi sudah disampaikan prosesnya nanti akan dengan peraturan daerah sehingga juga didukung oleh perangkat pemerintahan. Dan oleh karena diadakan di tingkat kota, maka hubungan antara pemerintah dengan warganya juga lebih dekat, lebih saling mendorong dan menyemangati ya, satu sama lain. Maka masa depan dari penegakan HAM di Indonesia dan bahkan di dunia tadi harapannya kalau nanti Bandung yang sudah menyatakan diri sebagai kota HAM dan ibu kota dari Asia Afrika, bahwa ini bisa bergulir secara internasional dan mengilhami kota-kota lain yang juga pada perayaan Konferensi Asia Afrika dihadiri juga oleh beberapa wali kota dari Afrika dan Asia yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan berbaginya pengalaman dari Kota Bandung mengenai bagaimana mereka melayani
kekerasan, risiko dalam bidang keagamaan, benturan antar kelompok, risiko politik juga, yaitu risiko terhadap dominasi kepentingan. Misalnya masalah trotoar. Masalah trotoar itu bukan masalah perorangan, itu masalah politik. Kalau kepentingan warga Bandung untuk bisa leluasa bergerak ke sana ke sini tidak terpenuhi oleh adanya tempat untuk berjalan kaki, itu oleh karena kepentingan mobil lebih diutamakan, kepentingan pembangunan gedung-gedung lebih diutamakan, sehingga tidak ada tempat untuk jalan kaki. Sehingga masalah seperti itu merupakan hal-hal yang menjadi tantangan ke depan, bahwa pencarian usaha ini hendak sungguh-sungguh mau memulai sesuatu prakarsa baru bagi warga negara, warga Bandung, yang dalam masa 4 bulan yang terakhir setelah pencanangan kita sudah melakukan grup diskusi selama 2 kali. Masih akan ada 1 grup diskusi lagi, ketiga, menuju kepada pembentukan piagam hak asasi manusia nanti yang akan dicanangkan oleh Pak Wali Kota pada bulan Desember kira-kira rencananya. Menjadi ajakan dari Bandung untuk mencanangkan bersama suatu prakarsa untuk memajukan gagasan kota HAM di Indonesia ini. Demikian, rekan-rekan, waktu yang lalu memang tidak banyak yang bertanya kembali, karena ini masalah baru, dan karena itu nanti pelan-pelan kita perlu lebih dalami dari waktu ke waktu. Nanti akan ada press release juga, tapi saya kira kesempatan ini bisa kita gunakan untuk tanya jawab dengan Pak Wali Kota dan kami dari sebagai lembaga yang sifatnya lebih, kami di sini menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa mengiringi prakarsa ini dengan niat bisa memenuhi harapan bahwa bantuan untuk pemikiran ataupun perumusan bersama dengan paguyuban hak asasi manusia bisa membantu kelancaran dari proses dan pergerakan ini, sebetulnya pergerakan sebetulnya pergerakan masyarakat yang dipimpin oleh Wali Kota menuju kepada pemajuan dari gagasan kota HAM di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil, Bapak Marzuki Darusman, dan rekan-rekan media atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih, Pak. Ketika agenda ini nanti muaranya berbeda, kira-kira pertimbangan utamanya apa dari Bapak? Karena kita tahu perda ini mensyaratkan banyak hal, termasuk kesiapan aparat di lapangan dan sebagainya. Tetapi dengan beberapa perda juga dirumuskan bagus-bagus, tapi akhirnya katakanlah mentok atau kandas karena aparat yang mestinya menjadi perangkat negara itu kurang siap. Ada beberapa alasan, misalnya mulai dari jumlah yang kurang atau begitu juga kapasitasnya. Nah, untuk perkara hal nanti bagas seperti apa kira-kira pemberdayaan SDM dari SKPD Pemkot sendiri? Terima kasih, Pak. Ya, menariknya Perda HAM ini, Kang Joko, karena ini partisipatory kira gitu. Jadi bukan sebuah perangkat hukum yang instrumen penegakannya hanya ada di pemerintah. Justru akan banyak partisipasi karena subjek dan objek dari HAM ini adalah masyarakat itu sendiri. Yang menarik adalah istilahnya itu kota HAM akuntabel. Kota HAM akuntabel itu prosesnya ini dimonitor dengan metodologi internasional. Saya baca ya, Governance and Human Rights International Standard for Certification. Jadi artinya menilai
ini teh sudah lolos standar wilayah HAM apa belum, itu pakai standar internasional. Jadi jangan kata Pemkot ini sudah HAM, kata warga tidak, suka mentok ya. Nah, itu nanti ada standar. Sehingga kalau ditanya apa kesiapan, ya saya mau orangnya optimis ya Mas Joko. Saya merasa ini fundamental, selama ini belum ada. Contoh, selama belum Tolikara kita kemana aja kan ya? Tiba-tiba dikasih kasus Tolikara di Irian, kita heboh se-Indonesia, di world. Berarti selama ini yang kita anggap damai tentram menyimpan sebuah situasi yang sebenarnya tidak siap, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan panjang yang tidak perlu. Tapi kalau sudah ada instrumennya, kita akan jelas. Ini yang dilarang ini speakernya, apa yang dilarang ini solatinnya, apa ini karena ada, kan jelas. Tapi kalau enggak, kita akan mengulang tolikara-tolikara yang lain dengan bentuk-bentuk yang lain yang kita akhirnya capek berdebat terus, tapi tidak menyiapkan instrumen itu. Nah, jadi saya jawab lebih, kalau dari SDM saya kira komitmen saya di zaman saya khususnya, saya nggak bicara masa lalu, untuk pasti menegakkan perda. Kalau kita bedah 2 tahun menegakkan perda K3 sudah luar biasa, perda-perda lain juga terus. Nah, ini perda di zaman saya, apalagi pasti saya akan pikirkan kesiapan SDM-nya. Tapi khusus untuk kami ini, justru peran sertanya akan banyak di level masyarakat. Karena indeks kemasyarakatan ini kuncinya tidak ada hanya di aparat, tapi di masyarakat. Oke, satu lagi ada? Cukup ya? Ya. Jadi Pak, terima kasih. Pelibatan instrumen masyarakat Pak, misalnya teman-teman di difabel, teman-teman di HCTV kayak gitu, apa selama perumusan ini apa di mana ditaruhnya gitu, dan nanti seperti apa Pak? Kan tadi saya sebut ada universal, ada kontekstual kan. Nah, kontekstual itu diterjemahkan. Jadi anak Bandung mau HAM-nya kayak gimana? Tapi jangan sampai si orang Bandung ini mau HAM-nya pas diselaraskan dengan nilai universal, dia bentrokan gitu. Justru kalau kita terjemahkan universal tadi terlalu umum. Jadi ini ada HAM yang Bandung pisan, yang di dalamnya ada kesundaan, yang di dalamnya ada hal yang mungkin kota lain tidak ada dan seterusnya. Maka sampai nanti piagam di bulan Desember kita ada ini berkali-kali. Sudah berapa kali ya? Sudah 2 kali, termasuk komunitas difabel, komunitas ya nanti mewakili yang kita anggap penting, termasuk ibu-ibu, termasuk nanti anak-anak dan sebagainya. Sampai nanti piagam itu ada, tidak ada yang terlewat. Selama dia namanya manusia dan si manusia itu merasa ada groupingnya, grouping itu bisa berdasarkan usia, situasi ekonomi, situasi sosial, situasi kesehatan dan lain-lain. Grouping manusia ini punya hak untuk menyampaikan ekspektasinya. Nah, itu nanti dirangkum di dalam. Tapi poin saya mohon dukungan dari media. Saya bilang tadi, HAM ini akan terasa nanti manfaatnya pada saat kita mendengar ada konflik luar biasa di tempat lain. Contoh, bersyukurlah kita punya Pancasila kalau kita melihat Timur Tengah hari ini. Bayangkan kalau tidak ada Pancasila, saya bilang yakin NKRI ini bisa bertahan dengan segala Timur. Kan dulu kita beranggapan yang berdarah-darah itu selesai di Perang Dunia Kedua ya, urusan penjajahan. Ternyata kan enggak, tiba-tiba muncul di luar dugaan ada isi sekarang gitu ya. Untung bukan di Indonesia kan kita punya. Nah itu maksudnya, sehingga saya di generasi kita yang punya warisan menyiapkan masa depan Indonesia khususnya Bandung yang tenang, terjaga, aman, sehingga kita bisa bergerak menjadi bangsa yang maju, yang fundamental rights-nya yaitu HAM ini sudah kita protek jauh-jauh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sebentar. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil, Bapak Najubi Darusman, dan rekan-rekan media atas kehadirannya pada sore hari ini. Marilah kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Semoga niat baik dan informasi yang kita dapatkan dan akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.